Tim nasional Argentina dirumorkan akan menurunkan skuad lapis kedua di laga menghadapi timnas Indonesia. Ini menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk bisa menunjukkan taji mereka. Meskipun begitu, pasukan Sintayong sedikit mengalami masalah dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Timnas Argentina yang bermain tanpa skuad utama. Tim nasional Argentina akan menjalani FIFA Matchday menghadapi Indonesia di tanggal 19 Juni. Jauh sebelum itu, skuad La Albiceleste terlebih dahulu melakoni laga menghadapi Australia. Kedua tim ini sendiri akan berduel di Stadion Works yang berada di negara Tiongkok. Pasukan Lionel Scaloni tiba di kota Beijing kemarin dengan terlihat sudah menjajal rumput stadion. Dalam sesi latihannya, Lionel Messi juga sudah menunjukkan batang hidungnya. Pemain anyar Inter Miami ini dipastikan akan menghadapi Australia di tanggal 15 mendatang. Itu artinya skuad La Albiceleste bakal tampil dengan skuad utama mereka. Para pemain yang tampil di Piala Dunia seperti Angel Di Maria hingga Rodrigo De Paul dipastikan bakal bermain. Hal tersebut berbeda jauh dengan menghadapi tim nasional Indonesia. Menurut jurnalis Gaston Edul asal Argentina, Lionel Scaloni diperkirakan bakal menurunkan pemain lapis kedua mereka. La Albiceleste terpaksa melakukan hal tersebut agar bisa merotasi para pemain. Kabar ini tentunya menjadi kekecewaan besar bagi para penggemar lokal yang sudah antusias. Mereka merasa kecewa karena nggak bisa menyaksikan Lionel Messi bermain di Gelora Bung Karno. Saking kecewanya, para penggemar meluapkan kekesalannya di jejaring sosial media. Saat itu, tagar Ivan sempat viral dan membanjiri jejaring media sosial Twitter. Gak sedikit dari mereka yang akhirnya malah menjual tiket karena gak bisa menyaksikan pertandingan. Kesempatan emas timnas Indonesia. Dengan gak diperkuat oleh pemain inti, menjadi kesempatan emas punggawa Garuda unjuk gigi. Sintayong sebelumnya memanggil 26 pemain di 2 laga FIFA Matchday. Dari 26 pemain itu, pelatih asal Korea Selatan ini memanggil beberapa pemain keturunan, mulai dari Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivan Jenner, dan juga Rafael Struijk. Sayangnya, Sandy Walsh dipastikan gagal memulai debutnya bersama skuad Garuda. Berdasarkan hasil MRI, pemain keturunan Belgia ini dilaporkan menderita cedera betis. Sandy Walsh pun merasa kecewa dan meminta maaf kepada para penggemar. Walaupun begitu, dia masih tetap berpikir positif untuk bisa memulihkan kondisinya lebih cepat. Selain Sandy Walsh, 2 pemain keturunan lain yakni Jordi Amat dan juga Shane Patinama juga diperkirakan absen. Namun kabar ini sudah dibantah oleh manajer tim nasional Indonesia yakni Sumarji. Sumarji menegaskan jika keduanya bakal segera bergabung ke pemusatan latihan. Meskipun begitu, keduanya juga belum bisa dipastikan akan bermain di laga menghadapi Argentina. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi para pemain lokal untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Apalagi pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni bakal menguji coba banyak pemain muda. Akan tetapi pasukan Sintayong juga harus mewaspadai skuad cadangan Argentina. Pasalnya mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang gak kalah gacor. Mulai dari Geronimo Rulli dari Ajax Amsterdam, Jerman Pezzella hingga Thiago Almada. Sintayong selaku pelatih Indonesia melihat sedikit peluang untuk skuad Garuda. Menurut Sintayong, banyak pemain berkualitas saat ini yang memperkuat timnas Indonesia. Dia yakin jika skuad Garuda bisa menyulitkan dengan semangat dan juga kepercayaan diri. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Pertahanan. Pertama, di posisi penjaga gawang dihuni oleh Hernando Ari yang baru saja mendapatkan medali emas di SEA Games 2023. Kiper Persebaya Surabaya ini sempat mencatatkan rekor gemilang. Dia berhasil menjaga kesucian gawangnya dengan gak kebobolan dari 3 laga di fase grup. Bahkan di partai semifinal melawan Vietnam, dia sukses melakukan 4 penyelamatan penting. Hingga pada akhirnya Hernando berhasil membawa skuad Garuda Muda lolos ke partai final. Atas performa apiknya, Sintayong memberikan panggilan untuk FIFA Matchday bulan Juni ini. Namun pemain 20 tahun ini sempat menolak ajakan dari sang pelatih. Hernando merasa jika dirinya saat itu belum layak bersaing dengan kiper senior yang ada di skuad utama. Di posisi bek tengah diprediksi akan diisi oleh Elkan Begot, Fahrudin Arianto, dan Rahmat Irianto.
Khusus Rahmat Irianto memang lebih sering ditempatkan di posisi gelandang bertahan. Akan tetapi dengan rumor absennya Jordi Amat, nggak menutup kemungkinan dia akan menempati posisi tersebut. Lalu ada Elkan Baggett dan juga Rizky Ridho yang nampaknya masih nggak tergantikan. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pertandingan terakhir tim nasional Indonesia. Keduanya selalu saling mengisi untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong. Kemudian di posisi bek sayap ada Pratama Arahan dan juga Asnawi Mangkualam Bahar. Penampilan Arhan di Tokyo Verde bisa membuat Sintayong sedikit bernafas lega. Pada pertandingan itu, Tokyo Verde berhasil menang 2-1 di Piala Kaisar menghadapi Trespaku Satsu Gunma. Ex-PSIS ini sukses mengemas 1 assist pada gol penentu kemenangan timnya. Bahkan kontribusinya saat itu diciptakan lewat lemparan ke dalam jauh yang cukup khas. Usai pertandingan, Arhan mengaku senang karena sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Selain Pratama Arhan di posisi bek sayap kanan ada Asnawi Mangkualam. Dengan terancam cederanya Shain Patinama, ex pemain PSM Makassar ini bakal menjadi pilihan utama Sintayong. Apalagi performa Asnawi masih stabil saat membela Jeongnam Dragons di K-League 2. Di musim ini pemain 23 tahun itu sudah melesakkan 2 assist dari 11 laga yang dimainkan. Gelandang. Berikutnya di posisi gelandang, Sintayong diperkirakan akan menurunkan Mark Klok. Pemain keturunan Belanda ini selalu tampil apik saat ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Klok punya peran penting dalam menjaga kestabilan permainan dan dinilai sigap dalam memutus serangan. Selain itu, dia juga selalu bisa menempatkan diri dengan baik saat mendapatkan serangan. Salah satu kehebatannya terlihat saat Indonesia meraih hasil imbang menghadapi Burundi. Di laga ini dia berhasil melesakkan 1 assist untuk Jordi Amat. Penampilan apiknya itu mendapatkan pujian dari sang juru taktik Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut Mark Klok bisa menjalankan perannya sebagai gelandang tengah dengan baik. Menemani Mark Klok ada Marcelino Ferdinand yang baru saja tampil apik di SEA Games 2023. Pemain kelahiran Jakarta ini sudah mendapatkan panggilan timnas sejak tahun lalu. Performa konsistennya bersama Persebaya Surabaya di musim lalu membuat dirinya jadi langganan timnas di semua kelompok umur. Kini Marcelino membela klub asal Belgia yakni KMSK Deinze. Dia pun tampil apik dan sudah melesakkan gol debutnya di laga menghadapi RF Virton. Penyerang. Terakhir di posisi penyerang diisi oleh trio Witan Sulaiman, Dimas Drajat hingga Stefano Lillipali. Pertama ada Witan Sulaiman yang saat ini menjadi langganan panggilan Sintayong. Bakat pemain Persija Jakarta ini mampu dikeluarkan dengan baik oleh sang juru taktik. Sejauh ini Witan Sulaiman sudah mengemas 28 caps dan berhasil melesakkan 8 gol. Meskipun begitu, penampilannya di level klub musim ini tercatat kurang begitu memuaskan. Sejak pindah ke Persija Jakarta, Witan tercatat baru melesakkan 2 gol dari 10 pertandingan. Selain Witan, Sintayong juga masih punya Yakub Sayuri sebagai opsi di sisi kanan. Pemain PSM Makassar ini sukses menampilkan performa gemilang di 2 laga terakhir menghadapi Burundi. Untuk posisi sayap kiri, skuad Garuda diprediksi akan menurunkan Stefano Lillipali. Dia juga berkontribusi besar di laga menghadapi Burundi dengan melesakkan 1 assist. Padahal pemain Borneo FC Samarinda ini sempat nggak mendapatkan panggilan pada beberapa bulan yang lalu. Namun dengan cederanya Egy Maulana, dia berhasil mengamankan 1 tempat. Opsi lainnya, pelatih 52 tahun ini bisa memainkan Sadil Ramdhani. Ex Persela Lamongan ini punya performa gemilang berseragam Sabah FC. Sejauh ini Sadil sudah menorehkan 4 gol dan 2 assist dari 11 laga yang dimainkan. Terakhir di posisi ujung tombak ada Dimas Drajat yang bermain untuk Persikabo. Penyerang 26 tahun ini selalu mendapatkan kepercayaan di 4 pertandingan uji coba terakhir. Sejauh ini Dimas Drajat sudah memainkan 7 laga dan mengemas 4 gol. Performa konsistennya mendapatkan komentar dari Sintayong. Pelatih 52 tahun ini meminta Dimas Drajat untuk selalu memberikan yang terbaik saat mendapatkan panggilan negara. Itulah prediksi starting lineup Indonesia menghadapi Argentina. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.